YouTube channel Soli Supriyadi kembali hadir di hadapan kalian untuk kalian pelajaran dengan pembelajaran yang sangat asik. Saat ini saya akan coba memberikan pembelajaran tentang klasifikasi tumbuhan biji atau spermatopita. Pada saat ini kita akan membahas mengenai angiosperma. Oke, itulah yang akan disajikan pada saat ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini YouTube Soli Supriyadi memang khusus tentang pembelajaran IPA SMP. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, klasifikasi tumbuhan biji atau spermatopita. Oke, itulah yang akan kita bahas saat ini. Spermatopita dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan letak bakal biji atau bijinya, yaitu tumbuhan berbiji terbuka yang dinamakan gimnosperma dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperma. Gimnosperma telah kita bahas pada YouTube sebelumnya ya, yang bagi kalian yang telah menonton dan mempelajari tentang gimnosperma, maka kelanjutannya adalah mengenai angiosperma. Anak-anakku sekalian, apa sih angiosperma itu? Yuk kita pelajari secara seksama sambil buka-buka bukunya ya, yang bersangkutan tentang angiosperma khusus tingkat SMP. Angiosperma memiliki ciri utama berupa bakal biji yang selalu diselubungi oleh suatu badan yang berasal dari daun-daun buah yang merupakan bakal buah, sehingga angiosperma disebut juga tumbuhan berbiji tertutup, gitu ya. Nah, angiosperma ini ya, angiosperma disebut juga, dikatakan tadi adalah tumbuhan berbiji tertutup. Nah, angiosperma ya biasanya berkembang biak dapat dilakukan atau diperbanyak dapat dilakukan dengan cara menyetek ya, menyambung atau merunduk. Angiosperma dibedakan menjadi dua kelas. Jadi ada dua kelompok, ada dua kelas, ada dua jenis ya. Itu mengenai angiosperma, yaitu tumbuhan dikotil ya dan tumbuhan monokotil, gitu ya. Jadi ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, spermatopita berasal dari bahasa Yunani. Sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Jadi, spermatopita merupakan kelompok tumbuhan yang memiliki ciri khas, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Nah, jadi biji ini merupakan khas dari tumbuhan spermatopita. Ya, jadi ciri khas dari tumbuhan spermatopita ini adalah
adanya organ berupa biji. Spermatopita disebut juga kormopita, berbiji, karena sudah dapat dibedakan antara adanya akar, adanya batang, dan adanya daun, serta dapat menghasilkan biji. Nah, itulah mengapa spermatopita juga disebut kormopita. Ya, kormopita. Di dalam tumbuhan spermatopita juga disebut kormopita. Mengapa hal ini dikatakan kormopita, berbiji? Karena pada tumbuhan ini sudah lengkap gitu, sudah sempurna. Adanya akar sebagai penguat dari tumbuhan, akar sebagai sumber mencari makanan, akar sebagai penegak. Juga pada tumbuhan kormopita ini sudah adanya batang, ya, yang menjulur ke atas dan memiliki daun, ya, daun, serta dapat menghasilkan biji. Spermatopita kebanyakan hidup di darat, ya, tetapi ada pula yang hidup mengapung di air. Golongan tumbuhan biji ini memiliki jaringan pembuluh yang bervariasi, yang merupakan saluran untuk mengangkut air, yaitu mineral, makanan, dan bahan-bahan lainnya dalam tumbuhan. Hampir semua spermatopita memiliki pigmen hijau atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan fotosintesis. Sehingga pada tumbuhan spermatopita yang telah memiliki zat hijau daun telah mampu melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, itulah spermatopita. Dengan adanya pigmen hijau atau klorofil, maka tumbuhan ini mampu memproduksi makanan. Nah, yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah ciri-ciri tumbuhan biji. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri tumbuhan biji atau spermatopita. Tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan tumbuhan lain seperti angiosperma, talus, dan lain sebagainya. Dia telah memiliki ciri-ciri khusus. Oke, yang pertama, ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan biji. Nah, bentuk dan ukuran tubuh tumbuhan biji ini, ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan berbiji berukuran makroskopis dengan ketinggian yang sangat bervariasi. Ya, jadi tumbuhan ini sudah sangat banyak variasinya. Pohon misalnya jati, duku, kelapa, beringin, cemara. Kalian kenal pohon-pohon ini ya? Sangat bervariasi dan memiliki ciri khas tersendiri. Yang kedua, perdu, misalnya mawar, kembang merak, kembang sepatu, juga memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Yang ketiga, semak, misalnya arbei, herba, misalnya sayur-sayuran, bunga lili, serta bunga rokok. Ini pun memiliki ciri khas tersendiri. Berdasarkan bentuk tubuhnya, spermatopita dibagi menjadi 4 antara lain. Nah, jadi spermatopita itu secara bentuk tubuhnya dibagi 4. Yang pertama
ada semak, ada perdu, ada pohon, dan liana. Perdu adalah nama sekelompok pohon yang memiliki ketinggian di bawah 6 meter atau 20 kaki. Sebuah semak dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya di bawah 6 meter atau 20 kaki. Tanaman dari banyak spesies dapat tumbuh baik dan dalam semak. Ya. Jadi tanaman dari banyak spesies dapat tumbuh baik dalam semak atau pohon, tergantung pada kondisi mereka tumbuh. Yang kedua atau B, struktur tubuh tumbuhan biji. Jadi dia telah memiliki struktur tubuh. Nah, strukturnya antara lain tubuh tumbuhan biji dapat membentuk struktur mikrosporangnya dan megasporangnya yang berkumpul pada suatu sumbu pendek. Contohnya, struktur strobilus pada tumbuhan bunga dan konifer. Megasporangnya mendukung perkembangan gemotopit betina dan menyediakan makanan serta air. Spermatopita atau tumbuhan berbiji dianggap sebagai tumbuhan yang tingkat perkembangannya paling tinggi. Mengapa hal ini? Karena tumbuhan ini menghasilkan biji yang merupakan alat perkembangbiakan generatif. Ya, jadi biji ini adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat embrio yang merupakan calon individu baru. Jadi biji ini merupakan tempat penyimpanan embrio atau merupakan tempat penyimpanan embrio sebagai bahan individu baru dari tumbuhan tersebut. Spermatopita dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan biji terbuka gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Spermatopita memiliki beberapa sebutan lain berdasarkan ciri-cirinya, yaitu yang perlu kalian pahami di antaranya: 1. Phanerogamae karena mempunyai kelamin yang tampak jelas. B. Anthophyta karena menghasilkan bunga khususnya angiosperma. Dan yang C. Embryophyta karena menghasilkan embrio sebagai bahan individu baru. Oke, sampai di sini anak-anakku tercinta yang berada dimanapun yang menonton video kami ini. Kami ucapkan banyak terima kasih yang telah mengunjungi channel kami ini.